Oke, jadi di sini gua akan mereview iOS 15.1 di iPhone terlawas yaitu iPhone 6s. Ini gua udah update ya ke iOS 15.1, lu bisa lihat sendiri di sini. iPhone 6s 15.1 ya. Ini gua pakai yang kapasitas 128 GB dan ini lancar-lancar aja. Baterai health gue itu masih ada di angka 100%. Dan untuk performa sih gue bisa bilang ini nyaman-nyaman aja sih ya, nggak ada kendala sama sekali, nggak ada bug sih selama gue pakai 2 hari ini, nggak ada bug sama sekali. Gue pakai untuk keperluan ringan-ringan aja sih, sosmed, terus gue pakai nge-game juga. Karena ini bukan daily driver gue juga ya, jadi gue pakai semaunya gue aja dan nggak terlalu intens juga gue pakainya. Lalu untuk fungsionalitasnya semuanya aman sih. Untuk konsumsi baterainya juga bisa dibilang lumayan awet karena ini kan iPhone 6s ya, lu tahu baterainya kecil banget, jadi nggak bisa berharap banyak juga. Terus kalau kita lihat di sini kan untuk iPhone storage-nya, nah di sini dia calculating-nya lu bisa lihat sendiri berapa lama untuk calculate. Nah ini lumayan cepat ya, dia lumayan cepat untuk calculate untuk iPhone storage-nya. Di iOS-nya gua dapetin 6,98 GB, terus untuk sistem datanya 3,14 GB. Nggak ada bugs lagi ya, sebelumnya kan ada bugs 0 KB tuh di iPhone 6s ke atas, itu sempat ada bugs 0 KB di penyimpanannya ini, dan sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Semoga aja kedepannya hilang yang seperti itu. Lalu kemudian gue akan cobain FaceTime di sini. Gue pakai FaceTime. Kita buat create link dulu, baru kita share ke iPhone lainnya. Oke, jadi ini FaceTime-nya udah bisa ya. Terus kita coba share screen karena kan ada fitur share screen di iOS 15.1. Kira-kira di 6s tuh bisa atau enggak ya? Kita cobain share screen-nya. 3, 2, 1. Kita langsung close. Nah, dia akan muncul ya di sini share screen-nya. Jadi berfungsi untuk iPhone 6s. Walaupun agak delay, mungkin nanti akan diperbaiki sama Apple, kan tergantung jaringan juga ini. Semakin bagus jaringan maka nggak terlalu delay. Mungkin kedepannya dibikin anti delay kali ya. Terus kalau kita buka Apple Music di sini, dia akan ada notif juga. Content will share play automatically. Jadi kalau misalnya kita dengerin musik, di sini juga bisa kedengeran ya. Begitu juga dengan Apple TV. Jadi kalau kita nonton film di Apple TV, ini ada juga content will share play automatic. Kalau kita nonton film di sini maka akan muncul juga di iPhone yang dijadikan lawan bicara melalui FaceTime ini, oke? Jadi berfungsi ya untuk FaceTime-nya. Oke, di sini gue akan cobain juga untuk main game. Ini game Mobile Legends, game yang nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan juga. Di sini untuk settingan defaultnya gue dapetin di high ya. Ultranya dia nggak bisa, jadi emang bukan default sih mungkin ya. Ini settingan tertinggi yang bisa didapatkan oleh iPhone 6s ya, di settingan high. Dan high ini lu bisa lihat sendiri lancar banget. Untuk high frame rate-nya on, HD mode-nya juga on, dan lancar sih. Gue rasa untuk main game juga harusnya lancar ya, game-game yang menengah ke bawah gitu. Gue belum cobain juga untuk game-game yang berat kayak Genshin Impact, tapi harusnya sih kita sadar diri aja dengan iPhone 6s ini, kita harus nyesuaiin juga game apa yang kira-kira cocok untuk dimainkan di device ini. Tapi kalau untuk Mobile Legends sih aman ya, gue rasa nggak nge-frame. Paling kalau bodinya sih sedikit anget emang, mungkin emang udah iPhone lama ya. Dengan iOS 15.1 ini sih harusnya lebih stabil ya, dan gue ngerasain sih sampai sekarang stabil-stabil aja sih. Semoga aja kedepannya nggak ada kendala sama sekali untuk dimainin game. Kemudian untuk sosial media ini masih lancar-lancar aja, masih smooth untuk dijalanin ya. Scroll-scroll IG gini masih aman menurut gua. Terus buat pencariannya juga cukup lancar ya. Gue rasa sih nggak ada kendala kalau misalnya buat aplikasi-aplikasi harian ya, harian ringan menengah itu gue rasa iPhone 6s ini masih aman sih, masih nyaman, dan harusnya sih nggak ada kendala sama sekali ya. iPhone dengan chip A9 yang udah lama banget. Kalau nggak salah iPhone 6s itu rilis di 2015 ya, kalau nggak salah, koreksi aja kalau misalnya gue salah. Dan masih bisa dipakai di iPhone 2021 ini dengan iOS terbaru, iOS 15.1. Kita akan coba juga untuk Geekbench score-nya ya, kira-kira dapetin berapa sih di 15.1 ini. Kita akan tes, dan tungguin aja prosesnya sampai selesai. Oke, jadi ini udah selesai untuk hasil Geekbench score-nya dari iPhone 6s ya. Gue dapetin single core-nya tuh di angka 553 dan multi core-nya di angka 1032.
Ini lumayan bagus sih menurut gue di 15.1. Untuk hasil AnTuTu benchmarknya di iPhone 6s 15.1 itu gue dapetin di angka 234.242. Ini di iPhone 6s ya, posisi di 15.1. Oke, jadi seperti itu ulasan singkat mengenai iPhone 6s yang udah gue update ke 15.1. Jadi gue rasa buat kalian yang masih takut update, nggak usah takut, karena di iPhone 6s saja masih nyaman dan aman ya, aman dan nyaman ya tentunya. Nggak ada kendala sama sekali, apalagi iPhone kalian tuh iPhone di atas ini ya, chipnya yang di atas A9, kayak iPhone 7, 8, 10, 10R, terus 11 Pro dan ke atasnya. Gue bisa bilang harusnya sih aman terkendali ya, jadi nggak usah takut untuk update ke 15.1. So, bye-bye.